Kalau di tahun 2026 ini itu tren banget mobil listrik, mobil hybrid, pokoknya semua yang tentang elektrifikasi lah. Geely sebagai brand China yang tadinya juga mobilnya listrik terus. Nah, mereka menghadirkan sesuatu yang berbeda dan di ajang Gias 2026 ini mereka menghadirkan ke publik, ini dia mobilnya Geely Courier, SUV compact yang harganya lumayan terjangkau, terus juga dia tuh temanya berbeda gitu, dia sporty, dia sama sekali bukan yang menggembor-gemborkan tentang elektrifikasi gitu. Nah, apa yang menarik dari mobil ini? Ayo kita bahas. Yes, jadi ini adalah Geely Courier, tapi memang perlu diakui ini sebenarnya bukan model yang up to date banget. Ini sebenarnya sudah model year 2022. Jadi eh, di China sendiri itu di tahun 2026 ada update yang paling baru, bentuknya seperti ini, nanti akan dimasukkan di insert. Dan menariknya, ini juga merupakan produk rebadge. Nanti bisa Anda lihat di pintu kanan itu ada tulisan sesuatu merek yang cukup terkenal asal Malaysia, yaitu Proton. Nanti ada penengnya di situ. Jadi mobilnya menarik karena mobilnya asli ada mobil China. Di China namanya Geely Courier. Kemudian Proton itu punya produk kembarannya, yaitu produk Proton X50. Dan ini mobil yang dibawa dari Malaysia. Jadi dari Malaysia di rebadge lagi menjadi sebuah Geely Courier karena dia setir kanan. Menarik ya. Nah, terus kita lihat apa yang membuat mobil ini sporty. Oke, dari desain terlebih dahulu. Sebenarnya ini desain yang bukan yang terlalu up to date, tapi so far ini masih bisa mencirikan dia sebuah SUV yang sporty. Bisa dilihat ya, bodi kita seperti ini cukup agresif dengan aksen-aksen karbon kayak gini. Terus kemudian lampunya seperti ini, ada 2 buah LED, grillnya seperti ini. Nah, dia dimensi panjangnya itu sebenarnya setara dengan Honda HR-V ya, Honda HR-V dan juga Hyundai Creta yang masuk sebenarnya ke SUV B gitu. Di bawah 4,5 meter, tidak sampai ke SUV C. Nah, kita lihat apa yang dibalik kap mesinnya, apa yang membuat dia spesial. Nah, ini dia kap mesinnya. Belum ngegas, ya nggak apa-apa. Dia ini yang membuat dia spesial karena dia ditenagai oleh mesin bensin 1500 cc 4 silinder turbo. Nah, ya cukup spesial karena bukan hybrid, bukan PHEV, bukan listrik. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 174 PS, serta torsi 290 Nm. Oke, mesin turbo. Apakah dia CVT? Enggak. Yang bikin dia sporty juga adalah transmisinya, karena dia menggunakan transmisi otomatis 7 percepatan dan kopling ganda. Nah, itu dia yang membuat spesial. Tapi memang semua tenaganya bukan disalurkan ke 4 roda, tapi ke roda depan. Tapi sampai situ aja udah cukup oke lah speknya. Tampil berbeda dibandingkan para rivalnya. Terus juga harga yang membuat dia spesial karena mobil ini dijual dengan harga tipe tertinggi itu di harga 377 juta rupiah. Artinya dia mungkin secara spec wise itu masuknya ke Honda HR-V RS Turbo ya, atau Hyundai Creta N-Line yang turbo yang harganya udah di atas 500 juta. HR-V RS udah nggak ada, tapi ini dia bisa ada di bawah 400 juta rupiah. Nah, kita lihat ke samping ya, seperti ini. Ada lagi yang membuat aksen sporty ya, sekali lagi remnya, karena dia berwarna merah. Cuma aksen sebenarnya, tapi dipadukan dengan velg hitam, ya oke lah, jadi cukup berani gitu ya kesannya. Kemudian dibaut dengan ban yang berukuran 215 55 ring 18, velgnya cukup besar untuk sebuah SUV seperti ini. Dan spion warna hitam, kemudian ada roof rail. Dia dilengkapi dengan atap panoramik ya, atapnya berwarna hitam. Nah, bagian bawah dia juga berwarna hitam seperti ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, jika melihat bagian depan tuh masih oke, bagian sampingnya oke lah. Nah, bagian belakangnya ini sedikit apa ya, agak kurang up to date gitu dengan model-model apalagi asal Tiongkok ya.
yang kekinian. Bisa lihat lampunya seperti ini. Memang sudah LED, cuman ya udah kalau dibanding mobil Cina sekarang kan tuh yang bener-bener futuristik gitu ya. Saudaranya aja seperti EX5, EX2 itu bener-bener futuristik sekali. Ya ini model yang bener-bener konvensional gitu, nggak aneh-aneh, aman lah kesannya. Kemudian ada lagi aksen yang membuat dia sporty, yaitu wing. Karbon tapi karbonnya stiker ini ya, sini. Dan di sini ada logo S, yang huruf S ini mengingatkan saya kepada Mini Cooper S. Fontnya mirip, terus juga ini S nggak tahu dari mana karena ini bukan varian. Jadi ya mungkin S itu sporty kali ya artinya. Nah bagasi, ini elektrik tapi kenapa nggak bisa dibuka ya? Harusnya bisa deh. Bagasinya nggak bisa dibuka, tapi kami sebenarnya sudah bertemu mobil ini sebelumnya di sirkuit Mandalika. Jadi waktu itu Geely sempat bikin acara untuk mengetes mobil ini di sirkuit Mandalika dan untuk menguji gimana performanya ya. So far so good untuk sebuah SUV. Meski untuk mendukung dia sebagai SUV yang sporty, yang untuk menikung tajam gitu ya, itu harusnya dilengkapi dengan suspensi yang firm gitu. Nah suspensi mobil ini ya SUV pada umumnya aja, dimana dia menggunakan McPherson Strut untuk suspensi di bagian depan dan bagian belakangnya menggunakan torsion beam. Dan untuk bagasinya, karena nggak bisa dibuka, ini sudah electric tailgate. Nah, saya bahas bagian bawahnya dikit nih. Bempernya warna hitam seperti ini. Tapi yang agak mengganjal di saya sebenarnya adalah ini, lubang knalpotnya nih. Lubang knalpotnya nih kayak, ini sebenarnya bisa dibolongin. Dan di Malaysia, untuk versi Proton, itu ada aksesoris 4 quad muffler gitu loh. Nah, ini kayak jadi gini aja gitu. Raw aja. Kayak potongan-potongan Tamiya, kalau udah tahu ya. Nih kayak gitu deh. Knalpotnya ada di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Kita lihat bagasinya ya. Ini kalau bisa melongok dikit nih. Tuh bagasinya cukup luas ya. Ada tempat penyimpanan lagi bagian bawah. Untuk jok ini bisa 60, 40. Tapi hanya satu setelan, jadi nggak bisa direbahkan lagi. Seperti ini. Nah, sekarang kita duduk di baris keduanya. Oke. Ya, memang gini aja sih, tapi untungnya dia masih ada permainan warna ya. Joknya ini ada hitam, konyek gini ya. Terus juga untuk headroom oke lah. Meski dia dilengkapi dengan panoramic sunroof, tapi terbukti tidak mengganggu kepala saya sama sekali ya. Tinggi saya 170 cm dan ini posisi duduk saya sudah saya sesuaikan. Ini masih sangat lega. Nih, lihat ya. Untuk sebuah SUV 4,4 meter tuh oke lah. 4,3, 4,4. Kemudian kaki untungnya tersangga dengan baik dan lantainya cukup rata nih. Bisa dilihat ya. Tuh, jadi enak, jadi lega, jadi luasa. Kemudian untuk fitur charging, ini hanya ada USB Type A di sini nih. Dan sini ada tempat penyimpanan. Top panoramik udah. Nah, untuk material pasti keras semuanya. Bagian belakangnya. Dan ada armrest untuk menambah kenyamanan ketika Anda duduk di bangku baris kedua. Ada 2 cup holder juga. Nice. Dan ada armrest untuk menambah kenyamanan ketika Anda duduk di bangku baris kedua. Ada 2 cup holder juga. Ini dia ruang interior dari Geely Courage. Nah, untuk bagian luar ya memang ada beberapa sisi yang kurang up to date. Bagian interior juga sebenarnya iya, tapi ini justru sisi yang saya suka karena dia justru main aman di bagian interiornya dengan beberapa perangkat yang justru dia masih up to date. Seperti layar yang besar nih. Seperti ini saya nggak bisa nyalain ya, nggak ada kuncinya. Kemudian, nah instrumen kasarnya juga instrumen kasar kekinian banget. Ini yang mobil-mobil asal Tiongkok tuh semuanya kayak gini. Ini yang menurut saya oke gitu, dipadukan dengan desain yang konvensional, nggak nyeleneh gitu ya. Ini saya suka malah, entah kenapa gitu loh. Jadi simple, jadi clean gitu. Tapi tetap juga ada permainan warnanya seperti belakang ya. Ada hitam, ada warna konyeknya juga. Kemudian material, nah ini empuk nih. Tuh. Oke nih. Dibanding belakang semua keras. Terus juga fitur itu dia ada ADAS-nya juga sampai adaptive cruise control. Dia ada blind spot monitoring, kayaknya nggak ada ya blind spot monitoring, ada blind spot monitoring tapi dia ada adaptive cruise control. Terus juga di bagian tengah itu ada wire charging, ada 2 cup holder dan center console-nya modelnya ini ya, yang bridge seperti ini, jadi bisa menyimpan barang di bagian bawah. USB lengkap, ada Type A, Type C dan juga ada power outlet 12 volt di sini. Terus juga, nah ini yang cukup unik
Untuk pertama kalinya saya ketemu dengan mobil bertransmisi kopling ganda, tapi nggak ada ininya, nggak ada manual mode ya. Mungkin orang lain pernah, tapi saya nggak pernah. Ini pertama kali karena dia tuh shifter ada di kanan seperti ini. Jadi rasanya dia tidak memungkinkan untuk manual mode gitu, dan dia tidak ada ininya, pedal shift. Jadi kemarin saya coba mobil ini di Mandalika. Itu jujur kalau mobil ini ada pedal shift itu udah oke banget. Nah, saya kurang itu. Jadi ketika butuh sentakan tenaga dari gigi sebelumnya, gigi bawahnya gitu, jadi ribet gitu, susah, agak menarik gitu. Tapi saya sudah coba juga waktu di Mandalika. Ini mobil ini transmisi otomatis DCT-nya itu dia memang halus sih sebenarnya dibandingkan mobil Tiongkok yang menggunakan transmisi otomatis DCT juga ya. Ini termasuk yang halus perpindahannya. Nah, untuk setir dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang cukup leluasa, dan untuk jok dia bisa diatur naik turun, maju mundur secara elektris juga. Dan posisi duduk ini enak sih, maksudnya semuanya ergonomis, nggak ada isu lah untuk posisi duduknya. Nah, untuk setir dia trispok seperti ini, bagian kiri untuk cruise control, untuk mengatur sistem entertainment, kanan juga, dan untuk mengatur layar instrumen clusternya. Dan untuk tombol fisik masih cukup banyak. Sunroof semua di sini, terus juga untuk AC, tapi sisanya diatur di sistem entertainment yang seperti menaikkan menurunkan suhu. Dan untuk mengatur spion masih ada di bagian sini. Yes, jadi begitu hasil first impression kami terhadap Geely Courier. Jadi sebagai kesimpulan dia tuh menarik karena dia berbeda, dia bukan hybrid, bukan PHEV dan bukan BEV. Dia adalah sebuah SUV yang sporty dan harganya cukup terjangkau. Memang bukan bukan model yang up to date banget, tapi so far mobil ini ya kalau Anda ingin sebuah SUV yang konvensional yang mungkin performanya cukup berani gitu ya. Nah, Anda bisa memilih Geely Courier ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.